Halo sahabat Ragam Info dimanapun berada, berjumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana cara membuat kain spray itu tahan belasan tahun bahkan puluhan tahun sahabat Ragam. Ini ceritanya nenek saya ya, nyimpan ini kain. Biasanya kan kalau ibu-ibu, nah sampai nenek-nenek gitu kan nyimpan kain di lemarinya itu tahan sampai puluhan tahun. Nah, jadi saya tanya sama nenek saya, apa sih rahasianya gitu. Kalau untuk kain yang disimpan gitu kan, hanya sekali-kali saja dipakai itu bisa puluhan tahun. Saya katakan bisa lebih dari, mohon maaf, lebih dari 40 tahunan, bahkan 50 tahunan ya. Mungkin bisa lebih ini. Jadi rahasianya apa sih gitu saya tanya. Nah, selain untuk kain sarung, ini kain sarung atau kain biasanya nih kalau ibu-ibu tuh kain panjang gitu ya. Dapat dilihat seperti ini. Nah, bahannya bahan batik gitu. Oke, oke. Selanjutnya ini untuk kain sarung juga bisa, sahabat Ragam Info. Ini yang kalau kita pakai hari-hari tahan dia belasan tahun ya. Belum coba sih kalau yang sering dipakai tiap hari gitu kan. Mungkin bisa puluhan tahun juga ya. Oke, ini kain sarung laki-laki. Ini juga hanya beberapa saja yang saya perlihatkan ya, sahabat Ragam Info. Nah, ini untuk sampelnya juga ini hanya beberapa saja, yaitu spray. Nah, spray ini hanya 2 sampel saja yang saya perlihatkan. Oke, bagaimana cara membuat semua kain ini, baik spray ya, kain sarung, ini kain sarung yang biasanya notabene selalu dipakai oleh laki-laki, dan kain sarung perempuan juga bisa, dan ini kain panjang, kebetulan saya sampelnya kain panjang gitu ya, berbahan seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat kain dan spray ini awet seperti yang saya katakan di awal, belasan tahun yang dipakai tiap hari gitu ya. Lalu yang untuk disimpan gitu ya, untuk koleksi gitu, bahkan tahan hingga puluhan tahun. Oke, tetap ikuti saya. Oke sahabat Ragam, nah bahan yang akan saya gunakan di sini yaitu sangat mudah diperoleh. Oke, di sini kita hanya menggunakan tepung sagu atau biasa disebut juga dengan tepung tapioka. Bagi kamu mungkin ada yang tidak familiar, tepung sagu atau tapioka ini biasanya digunakan untuk membuat empek-empek. Nah, masakan khas dari Palembang, siapapun juga udah tahu ya. Atau mungkin bisa juga masakan yang berbahan menggunakan sagu atau tapioka ini, cireng sahabat Ragam. Nah, jadi udah pada tahu ya. Selanjutnya nih sahabat Ragam, kita juga akan menggunakan air. Nah, ini untuk penggunaannya nanti kita sesuaikan. Kalau spray yang besar kita gunakan nanti 4 sendok. Kalau spray yang kecil cukup 2 sendok saja. Nah, ini untuk airnya tentunya kita rebus terlebih dahulu ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan bagaimana sih tipsnya gitu ya. Baik, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu nih sahabat Ragam Info. Nah, bahannya tentunya di sini saya akan siapkan spray terlebih dahulu. Nah, spray ini saya hanya mengambil menggunakan ini spraynya yang ukuran kecil saja. Oke. Nah, tentunya kita cuci terlebih dahulu ya. Ini karena sampel saja gitu sahabat Ragam Info. Kita cuci seperti biasa gitu ya. Nanti kita bilas. Oh ya, di sini juga saya tadi lupa, kalau kita juga bisa ini membuat baju batik juga tahan lama. Oke, bahannya masih sama, tapi di sini kalau biasanya kan kita kalau tipsnya ya, saya biasanya mencucinya itu menggunakan sabun khusus. Biasanya kan ada yang khusus dijual di swalayan itu, sabun cair khusus untuk batik. Kalaupun kamu tidak ada, kamu bisa menggunakan sabun mandi. Merek apa saja bisa ya. Karena ini bahan sabun mandi itu kan lembut gitu sahabat Ragam Info. Oke. Gitu ya.
kita cuci seperti biasa, seperti ini. Kita kucek ya. Oke, intinya menggunakan sabun yang lembut gitu. Oke. Atau kamu juga bisa kalau tidak ada menggunakan sabun mandi, kamu juga bisa menggunakan sampo, sahabat Ragam Info. Samponya saya sarankan kalau bahan batiknya itu kan cerah gitu ya, gunakan sampo yang bukan black gitu atau hitam. Saya sarankan seperti itu ya. Oke, ini kita cuci seperti biasa ya, sahabat Ragam Info. Selanjutnya kita bilas. Oke. Baik, sahabat Ragam Info. Nah, ini untuk spraynya tentunya kita bilas ya. Oke, dan ini juga baju batiknya juga udah saya bilas. Sekarang kita ke tahap berikutnya, yaitu kita siapkan ini wadah ya, baskom. Oke, sahabat Ragam Info, selanjutnya setelah kita siapkan wadah baskom ya, kita masukkan ini tapioka. Ini saya masukkan sebanyak 2 sendok makan. Jadi disesuaikan saja, kebetulan saya hanya menggunakan spray yang ukuran kecil gitu ya, untuk ukuran satu kasur gitu. Dan hanya juga menambahkan satu baju batik tadi ya. Nah, ini cukup 2 sendok saja, lalu kita larutkan dengan air dingin. Oke, nah ini kita larutkan, pastikan benar-benar larut gitu ya. Seperti ini, sahabat Ragam Info. Baik, selanjutnya kita siram dengan air panas yang mendidih gitu ya. Oke, akan saya ambil terlebih dahulu air yang sedang dimasak tadi. Baik. Oke, sahabat Ragam Info, kita masukkan aja air yang panas mendidih ini ya. Baik. Tentunya kita aduk. Nah, ini segera kita aduk-aduk, sahabat Ragam Info, sampai warnanya itu, warna putihnya hilang ya, menjadi seperti ini. Oke, kita aduk aduk terus maksudnya. Nah, pastikan jangan ada bulir-bulirnya ya, sahabat Ragam Info. Kalau ada bulirnya sedikit, kamu pisahkan aja. Nah, ini ada sedikit saja gitu bulirnya. Oke. Jadi kondisinya seperti ini. Nah, saya perlihatkan lagi. Kental gini ya. Ingat, jangan ada bulirnya. Oke, saya perlihatkan lagi. Nah, ini kita tambahkan dengan air, sahabat Ragam Info. Ini air dingin ya. Oke. Oke, sahabat Ragam Info. Nah, ingat jangan sampai ini ada bulirnya ya. Kita pastikan. Nah, ini kondisinya hangat-hangat kuku saja nggak apa. Selanjutnya nih, sahabat Ragam Info, kita masukkan ini yang sudah kita bilas tadi ya, spray dan baju batik tadi. Baik, sahabat Ragam Info, karena kita ada baju batik tadi ya, kita langsung celupkan saja. Nah, ini cukup dicelup-celup seperti ini saja, sahabat Ragam Info. Nah, terus setelah rata kita celupkan seperti ini. Kita peras, tapi perasnya jangan terlalu terlalu kuat gitu, seperti ini. Nah, jadi kandungannya tuh masih menempel gitu ya, kandungan tapioka bercampur dengan airnya. Oke, selanjutnya ini juga kita masukkan spray yang sudah kita ini tadi ya,
kita bilas. Oke. Oke, sahabat Ragam Info. Oh ya, sahabat Ragam Info, apabila kamu ingin menggunakan pewangi pakaian gitu ya, juga bisa. Kebetulan ini udah saya masukkan tanpa pelembut atau pewangi pakaian, tapi tidak masalah. Tetap kita bisa masukkan seperti ini. Oke, kita angkat saja gitu, simple kan? Kalau udah keburu kainnya dimasukkan gitu kan, tidak masalah, kalian masukkan ini pewangi pakaian, kita aduk saja seperti ini. Untuk mereknya terserah ya, merek apa saja bisa. Nah, sama prinsipnya sahabat Ragam Info, kita perasnya tidak terlalu kuat gitu ya, peras-peras biasa aja seperti ini. Ini sangat efektif sekali. Jadi ini loh rahasia baju batik, kain sarung, kain sarung perempuan atau laki-laki ya, bahkan spray itu awet hingga belasan tahun, yang sering dipakai setiap hari gitu ya. Kalau untuk disimpan sekali-kali digunakan itu bahkan tadi seperti saya katakan di awal tadi, awet hingga puluhan tahun, 40 tahun lebih gitu ya. Oke, inilah tipsnya ya sahabat Ragam Info. Oke sahabat Ragam Info, nah setelah kita peras tadi ya, oke kita peras, selanjutnya kita jemur. Nah setelah dijemur tentunya kita gosok, itu akan rapih banget sahabat Ragam Info. Nah selanjutnya ini ya sahabat Ragam Info, ini saya sisihkan. Setelah digosok, bagi kain yang untuk hari-hari gitu ya, tetap kita lipat dengan baik gitu ya. Nah untuk yang disimpan, saya sarankan tetap dimasukkan ke dalam wadah plastik. Oke, seperti ini. Nah, ini kita simpan gitu ya, hanya sekali-kali saja yang kita pakai, dibungkus pakai plastik gitu. Oke, demikianlah sahabat Ragam Info tips ya. Semoga bermanfaat bagi kamu. Ada yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan juga komentar. Selanjutnya juga jangan lupa tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya, jadi kamu nggak ketinggalan. Oke, terima kasih.